Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Kemendikbud yang juga telah membantu menyusun program-program tersebut. Terima kasih, kita masuk saja kepada inisiatifnya. Ada 4 inisiatif Merdeka Belajar yang akan kita laksanakan. 4 jenis kebijakan perubahan yang sangat penting. Yang satu, topik pertama adalah mengenai USBN. Yang kedua adalah mengenai UN, ujian nasional. Yang ketiga adalah mengenai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengenai zonasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya masuk kepada detailnya, sekedar mengingatkan mengapa konsep Merdeka Belajar ini begitu penting. Karena hanya dengan kemerdekaan kelembagaan unit pendidikan, hanya dengan kemerdekaan kreativitas dan inovasi daripada guru, hanya dengan hal itulah pembelajaran di dalam kelas bisa terjadi secara sungguh. Jadi ini mohon diyakini, itu yang kita butuhkan, dan kami semua di Kemdikbud tidak akan mungkin bisa mencapai ini tanpa dukungan bapak-bapak, ibu-ibu di ruangan ini. Terima kasih. Oke, kita masuk kepada topik yang pertama, USBN. Bapak-bapak, ibu-ibu, semangatnya Undang-Undang Sisdiknas itu sudah jelas, bahwa murid itu dievaluasi oleh guru dan kelulusan itu ditentukan melalui suatu penilaian yang dilakukan oleh sekolah. Itu memang semangatnya Undang-Undang Sisdiknas. Pada saat ini yang terjadi adalah dengan adanya USBN, semangat kemerdekaan sekolah itu menentukan penilaian yang tepat untuk kelulusan anak itu tidak terjadi atau tidak optimal. Karena dia harus mengikuti soal-soal yang berstandar, artinya kebanyakan pilihan ganda, kebanyakan format yang hampir sama seperti UN pada saat ini. Dan kurikulum 2013 itu sebenarnya semangatnya adalah kurikulum yang berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi dasar yang ada di 2013 dan standar pendidikan kita itu sebenarnya sangat sulit hanya dites dengan pilihan ganda. Karena itu tidak cukup untuk mengetahui berbagai macam kompetensinya. Jadi kemana arahan kebijakan baru kita? Untuk 2020, USBN itu akan dikembalikan kepada esensi Undang-Undang Sisdiknas, kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita. Ya. Jadi untuk yang step pertama, bisa back satu, bisa halaman yang ya, makasih. Nah, ini tidak berarti bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa sekolah yang belum nyaman merubah tes kelulusannya dari yang USBN sebelumnya harus berubah. Ini harus saya tekankan. Ini tidak memaksakan sekolah untuk harus berubah tes kelulusannya. Kalau sekolah itu masih belum siap untuk melakukan perubahan, kalau dia ingin menggunakan format seperti USBN yang tahun lalu, itu dipersilahkan. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. Sehingga bisalah ini menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik, yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Bagi bapak-bapak di sini yang telah menganggarkan budget untuk USBN,
Ini bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran. Ya, memang di beberapa daerah sudah ada anggaran ini. Tapi untuk 2020 bagi sekolah-sekolah yang ingin menciptakan asesmen yang lebih holistik, ini adalah kesempatan. Jadinya bagi guru-guru penggerak, kepala-kepala sekolah penggerak di luar, mohon ini jangan disia-siakan kesempatan ini. Namun ini juga bukan pemaksaan bagi sekolah-sekolah dan guru-guru yang belum siap, yang masih ingin mengikuti format yang sebelumnya. Itu silahkan. Ya. Ini adalah kebijakan USBN kita. Untuk yang kedua, next. UN. Ada beberapa isu atau masalah dengan UN pada saat ini. Dan ini berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orang tua, siswa, guru-guru, dan kepala sekolah juga. Materi UN itu yang terlalu padat, sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi, menghafal materi, dan bukan kompetensi pelajaran. Kedua, isunya adalah ini sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua, karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal maksudnya ujian nasional berstandar nasional adalah untuk mengakses sistem pendidikan, yaitu sekolahnya maupun geografinya maupun sistem pendidikannya secara nasional. Dan UN ini hanya menilai satu aspek, yaitu yang kognitifnya. Bahkan nggak semua aspek kognitif kompetensi dites, lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik. Nah, jadi apa perubahan yang akan kita lakukan? Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Ya, jadi untuk 2020 bagi banyak orang tua yang sudah investasi banyak untuk anaknya belajar untuk mendapat angka terbaik di UN, itu silahkan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan. Di tahun 2021 UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyederhanaan asesmen ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya kita semua di ruangan ini setuju. Secara nasional kita membutuhkan tolak ukur. Tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur, itu yang akan berubah, Bapak, ibu-ibu. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya itu hanya dua. Satu adalah literasi, dan yang kedua adalah numerasi. Oke. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, bapak-bapak dan ibu-ibu. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting. Dan yang kedua, numerasi itu adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika. Ya, ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021. Jadinya ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. Ya, ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Dan yang terakhir adalah akan ada survei karakter. Ini luar biasa pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena pada saat ini secara nasional
hanya data yang kita punya ini hanya data kognitif. Kita tidak mengetahui mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita. Kita tidak mengetahui apakah azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui di ekosistem sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu? Apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya dan buat kami dan buat dinas dan buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat azas-azas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolah. Ini yang pertama dari sisi materinya. Dan yang kedua adalah kapan asesmen kompetensi ini dilakukan, itu sangat penting. Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah itu di tengah jenjang. Ya, yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah di tengah jenjang. Kenapa? Dua alasan. Alasan pertama adalah kalau dilakukan di tengah jenjang, ini memberikan waktu untuk sekolah dan guru-guru untuk melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus jenjang itu. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang kita memberikan assessment, tapi itu guru-guru dan kepala sekolah sudah tidak bisa melakukan perbaikan kepada murid-murid yang benar-benar membutuhkan bantuan ekstra maupun juga peningkatan kualitas pembelajaran mengikuti hasil asesmen tersebut. Kalau itu dilaksanakan di tengah jenjang, ini memberikan waktu bagi semua unit pendidikan kita untuk melakukan perbaikan. Dan yang kedua, karena dilakukan di tengah jenjang, ini tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswa kita, siswa-siswi kita. Tidak lagi menimbulkan stres di orang tua dan anak-anak. Karena ini adalah formatif assessment-nya. Formatif artinya harus berguna bagi sekolah, berguna bagi guru untuk memperbaiki dirinya. Dan poin ketiga yang terpenting, ini kita asesmen kompetensi ini dan survei karakter ini bukan hanya kita mengikuti ide-ide kita sendiri saja. Kami dibantu berbagai macam organisasi di dalam Indonesia dan di luar Indonesia, dan banyak sekali bantuan seperti organisasi seperti OECD dan World Bank juga, agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik, agar kualitasnya setara dengan kualitas internasional, tapi juga penuh dengan kearifan lokal kita. Ya, jadi ini kita gotong royong untuk menciptakan asesmen kompetensi yang lebih baik. Next. Jadi ini sekedar menekankan saja bahwa numerasi dan literasi itu bukan mata pelajaran bahasa, bukan mata pelajaran matematika, tapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi. Ya, seperti yang di sebelah kiri ini ada suatu paragraf dan diagram mengenai climate change, mengenai masalah lingkungan hidup kita. Dan dari situlah murid-murid akan harus bisa menggunakan higher order thinking, menggunakan daya analisa dia untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Dan untuk yang contoh seperti yang matematika, kemampuan menganalisa itu berdasarkan contextual intelligence, bahwa dia bisa mengaplikasikan konsep matematika itu
di dalam suatu situasi baik abstrak maupun konkret. Ya, ini contoh untuk yang ini kita ambil contohnya dari PISA, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini sekedar memberikan gambaran apa perubahannya dari yang ujian nasional sebelumnya. Next. Inisiatif ketiga didedikasikan untuk para guru-guru. Yang tadinya RPP ada 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru. Kita akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana. Cukup 1 halaman saja untuk RPP. Cukup 1 halaman saja. Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin 3 komponen saja. 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment atau penilaian pembelajaran. Ya, nanti akan diberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang cuma 1 halaman saja sudah cukup. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang penting mengenai RPP itu bukan hanya penulisannya. Sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, dia kembali kepada RPP itu untuk melakukan refleksi. Dia melihat, tercapai nggak apa yang saya maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan nulis 10 halaman sekedar buat administrasi. Mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mengkomunikasikan ini kepada semua pengawas di bawah Bapak dan Ibu-ibu agar mengerti esensinya ini dan agar ini dilakukan tapi tidak menjadi beban yang terlalu berat. Karena esensinya adalah proses itu terjadi, itu yang penting. Ya, tentunya kami akan memberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang singkat tapi kualitasnya bagus juga. Ya, jadi RPP cukup 1 halaman. Yang berikutnya, zonasi. Oke. Zonasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu sangat penting. Dan kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penuh inisiatif zonasi ini. Tapi ada berbagai macam daerah yang mengalami kesulitan. Kami sadar, nggak semua daerah itu siap untuk suatu policy zonasi yang sangat rigid. Ya. Sebelumnya jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi hanya 15%, dan perpindahan 5%. Jadi kami ingin menciptakan suatu kebijakan yang bisa melaksanakan esensi atau semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik, tetapi juga mengakomodir perbedaan di situasi di daerah-daerah. Jadi arahan kebijakan ke depannya adalah sedikit kelonggaran kita memberikan di zonasi. Yang tadinya jalur prestasi itu cuma 15%, sekarang jalur prestasi kami perbolehkan sampai dengan 30%. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua yang sangat semangat mempush anaknya untuk mendapatkan angka yang baik, untuk mendapatkan prestasi yang baik, inilah menjadi kesempatan untuk mereka untuk mencapai sekolah yang mereka inginkan. Tetapi tetap 70% itu mengikuti 3 kriteria, yaitu minimum zonasi adalah 50%, jalur afirmasi minimal 15%, afirmasi adalah pemegang kartu Indonesia Pintar, Bapak dan Ibu-ibu ya, itu maksudnya afirmasi, dan tentunya jalur perpindahan itu 5%. Nah sisanya berarti sampai dengan 30% itu jalur prestasi. Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin
anaknya yang berprestasi bisa mendapatkan choice atau pilihan di mana sekolah yang dia inginkan, ya. Tentunya jangan lupa bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa zonasi bukan berarti pemerataan. Tidak cukup hanya dengan zonasi. Yang dampaknya lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Itu yang lebih banyak dampaknya kepada pemerataan pendidikan. Dan itu yang saya membutuhkan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk segera melakukan evaluasi paling tidak dari jumlah kuantitas guru. Kalau ada sekolah-sekolah yang banyak sekali guru berkumpul di sekolah itu, untuk dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa-siswa di dalam sekolah yang kekurangan guru. Dan ini tentunya Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas. Jadi mohon support bapak-bapak untuk ini menjadi prioritas nomor 1. Untuk sekolah-sekolah yang kekurangan guru, mohon dilakukan distribusi yang baik demi siswa-siswi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Next. Singkat. Jadi 4 topik tadi. Mungkin kita summarize bisa halaman tadi yang 1, 2, 3, 4. Sekian presentasi saya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah ronde pertama, ya.